Ketika adik Komang sedang kejang-kejang di tempat tidur, ya semua orang tuh kayak berteriak histeris. Bogeknya Agung tuh menangis, "Gung, ini kenapa dengan adik kita, kenapa?" Pokoknya mereka tuh kayak, "Adik, kok gini?" Nah, mungkin karena mereka ini berisik, ya mereka pun diminta untuk keluar ruangan oleh dokter. Dan yang ada di sana hanya pamannya Agung, kakak dari ibunya Agung, dan juga si Agung. Dan saat Agung melihat adiknya sedang dipegang oleh suster, sekilas dia melihat ada seorang wanita berambut hitam panjang, bibirnya itu kayak melebar sampai sini, matanya beloh, nyonyoknya itu sampai ke lantai, sedang memegang, kayak membuka paksa mulut adiknya Agung. Karena waktu itu kan dalam keadaan ya adiknya Agung ini kan melotot sambil mulutnya itu menganga gitu loh. Nah, ketika itu Agung kaget sekali. Dia tuh kayak mengucek-ngucek matanya. Dan ketika Agung ini melihat kembali, sosok wanita ini sudah tidak ada. Tapi setelah adik Komang ini bisa ditenangkan dan kemudian dipindahkan ke rawat inap, Agung melihat di samping tempat tidur adiknya yang ketika tadi ada di UGD, ada bercak tanah membentuk siluet kaki manusia sepasang. Nah, di sana Agung mulai merinding. Dia tuh kayak berpikir, tadi dia tuh berhalusinasi karena saking paniknya atau bagaimana. Nah, setelah si adiknya Agung ini dipindahkan ke kamar rawat inap, di sana adiknya malah kembali meronta-ronta dan bilang sakit, sakit, sakit. Badannya mulai membiru kembali dan saking kurusnya, ketika adik Komang meronta-ronta kesakitan, urat-urat yang ada di lehernya ini sampai menonjol terlihat semeton. Aduh, semeton waktu itu adik Komang meronta-ronta sampai infus yang ada di tangannya lepas. Berkali-kali adik Komang meronta-ronta dan berkali-kali juga infus yang ada di tangannya lepas. Ketika itu dokter sampai marah semeton. Mereka bilang, "Pak, ibu ini tolong dong pegangin anaknya biar nggak terus lo lepas ini infusnya. Kasihan lo perawat kami." Dan ketika itu si Agung ini kayak, ini kok ada apa, adiknya kok aneh banget. Nah, di malam itu, akhirnya Agung dan juga keluarganya nginap di rumah sakit untuk menjaga adiknya. Nah, malamnya semeton Agung ini tidak bisa tidur. Ini kenapa dengan adik Komang? Kok tiba-tiba adik Komang seperti ini? Saat Agung ini berdiri di luar kamar, di kamar rawat inap adiknya ini kan ada kayak jendela kecil, kayak jendela kaca gitu di pintu. Dia tuh kayak mengintip itu semeton melihat adiknya sedang tidur dan juga dipeluk oleh mbok geknya. Agung menangis semeton, ini kenapa dengan adik Komang? Dan ketika itu tiba-tiba Agung merasa kok dingin sekali, benar-benar dingin. Saat dia tuh melihat di kaca yang ada di pintu ya, kok dia merasa kayak wush, gimana aja seolah-olah seperti ada benda yang sangat dingin menembus ke badannya. Kemudian ketika Agung, itu apa? Kayak mengecek badannya, kenapa kok barusan merinding dan merasa dingin dong. Dia kembali melihat di kaca pintu kamar ada seorang wanita yang bertubuh bungkuk, rambutnya panjang, sedang mendekati adik Komang. Ketika itu Agung ingin berteriak tapi badannya kaku, benar-benar tidak bisa digerakkan. Pokoknya Agung tuh benar-benar kaku dan cuma kayak mulutnya si Agung ini menganga pengen berteriak tapi tidak bisa. Si perempuan ini berjalan mendekati ranjangnya adik Komang. Dan sebelum perempuan ini melakukan sesuatu kepada adik Komang, perempuan ini tuh sempat menoleh ke belakang, seolah-olah kayak bilang kepada Agung, "Kamu tidak akan bisa menggapai saya. Kamu tidak akan bisa menghentikan saya." Nah, seolah-olah seperti kayak mengejek gitu. Setelah si perempuan ini tersenyum sinis ke arahnya Agung, bulu kuduknya Agung langsung berdiri. Ternyata wajah dari perempuan ini benar-benar menyeramkan dengan badan yang hancur dan juga bungkuk. Dan ketika si wanita ini mulai mendekati kepalanya si adik Komang, Agung mulai mencium bau busuk. Itu tuh benar-benar bau busuk, bau bangkai yang sangat keras. Ketika itu juga ya, tangan si wanita ini yang sudah menghitam dengan kukunya yang sangat panjang kembali membuka paksa mulut adik Komang. Dan tiba-tiba adik Komang yang dari tadi tertidur, matanya langsung, mulutnya langsung menganga lebar, dan urat-urat yang ada di lehernya langsung terlihat. Adik Komang pun langsung kejang-kejang kembali sebentar.
kasurnya adik Komang sampai berbunyi krek 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 karena saking keras adik Komang kejang-kejang. Dan ketika adik Komang kejang-kejang ini, tangannya kan juga kayak gitu ya, tabe. Infus kembali lepas dan darahnya adik Komang pun bercucuran ke bawah. Nah, ketika adik Komang ini mulai kejang-kejang lagi, orang tuanya Agung dan juga Mbok Gek mulai tersadar. Mereka pun keluar untuk memanggil dokter, dan ketika itu Agung bisa bergerak teman-teman. Tapi ketika Agung ini masuk ke dalam, Agung melihat wanita bungkuk yang tadi ini mengengkekkan mulut si adik Komang, menjilati darah adik Komang yang infusnya itu terlepas, yang menetes di lantai. Nah, mungkin karena saking kagetnya, Agung melihat penampakan itu di depan mata kepalanya sendiri. Agung malah pingsan teman-teman. Entah berapa lama Agung ini pingsan, ketika dia tersadar, dia itu kayak sudah rebahan di sofa tempat adiknya ini menginap. Dan ketika itu Agung mendengar teman-teman, orang tuanya menangis histeris memanggil nama adik Komang. Dan ternyata setelah Agung tersadar itu, dia diberitahu oleh Mbok Geknya kalau adik Komang tiba-tiba mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Boom! Kok gini? Dan ketika itu Agung benar-benar menangis. Ini ada apa? Kok tiba-tiba adiknya meninggal dunia? Agung pun menangis histeris jeritan mendengar kalau adiknya ini sudah meninggal dunia. Besok paginya teman-teman, adiknya langsung dimakamkan, tapi dengan status mekingsan. Karena waktu itu Banten yang memang harusnya dipersiapkan untuk pemakaman adiknya belum selesai. Nah, setelah itu teman-temannya, mereka kan pulang ke rumah nih, datang dari kuburan. Agung tuh masih berpikir keras, ada apa dengan adiknya teman-teman? Kenapa kok seperti itu? Setelah 3 hari, adiknya ini dibuatkan Banten. Dan setelah hari ke-7 adiknya meninggal dunia. Keluarganya Agung ini kan kayak melakukan pecaruan di rumahnya, termasuk ngersi ganeng. Ketika itu, dalam kumpul keluarga, ibunya Agung ini bertanya, kenapa dengan anak saya? Kenapa dia seperti ini? Agung tuh berpikir semeton, apa kira-kira yang terjadi? Dan ini tuh ada apa? Nah, setelah hari ke-7 itu, semetonnya keluarganya Agung pun kayak sepakat, nanti ketika hari ke-42 saat adiknya ini meninggal, mereka akan langsung mepeluas dan bertanya, ini tuh ada apa? Kok bisa-bisanya adiknya Agung meninggal seperti itu? Singkat cerita semeton, di saat-saat itu Agung benar-benar sedih. Tidak jarang sepertinya Agung dan keluarganya mendengar sesuatu dari kamar adik Komang. Tapi ketika mereka memeriksa kamar adiknya, tentu saja tidak ada apapun. Tidak jarang semeton, adik Komang datang ke mimpinya Agung, menangis dan berkata, Meligong, sakit, Meligong, kebus, Meligong. Setiap Agung bangun tidur, dia selalu langsung menangis karena itu tuh mimpi yang kayak benar-benar nyata semata. Rasa sakit yang dirasakan oleh Agung ketika melihat adiknya menangis dan bilang seperti itu di dalam mimpi, benar-benar Agung rasakan ketika dia tersadar. Mogeknya Agung juga bilang dia sering sekali seperti melihat siluet bayangan adik Komang sedang berjalan di dapur, berjalan di halaman rumah, dan juga masuk ke kamar Mbok Geknya. Di sana Mbok Geknya tidak merasa takut sama sekali. Mbok Geknya malahan berdoa agar bisa melihat wujudnya si Komang, kalau memang adik Komang benar-benar ada ketika itu. Tapi tentu saja Mbok Geknya juga tidak pernah bisa melihat secara nyata dan pasti apakah itu memang benar-benar roh dari adik Komang. Selama berminggu-minggu semeton, Agung dengan keluarganya selalu menangis ketika mengingat adik Komang. Kenapa? Adik yang sangat mereka sayangi dan cintai kok malah meninggal di usia yang sangat muda semeton. Nah, ketika itu bangkai dari sepeda motornya si Agung ini kan memang sudah dijual oleh orang tuanya. Menurut rumor yang beredar, entah benar atau tidak, orang yang sudah membeli bangkai sepeda motor itu kan kayak membenahi lagi sepeda motornya dan sudah dalam keadaan yang bagus lagi dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tapi orang tersebut malah sering sekali merasakan ada sesuatu yang aneh pada sepeda motor tersebut, yang padahal itu loh sudah dibuatkan Banten. Nah,
Si orang yang membeli sepeda motor ini sering sekali ketika membawa sepeda motor itu sendirian, kok seperti merasa selalu ada orang yang duduk di belakang. Tapi tentu saja itu tuh kayak cuma hayalan. Tapi kalau dibilang hayalan, rasa merindingnya benar-benar nyata. Dan berkali-kali juga sebetulnya orang yang membeli sepeda motornya si Agung ini merasa ketika sepeda motor itu ditaruh di garasi rumahnya, kok sepertinya ada sosok yang duduk di atas sepeda motor tersebut. Dan karena itulah bangkai sepeda motor yang tadinya sudah bagus kembali dijual kembali oleh si orang tersebut karena tidak berani memakai sepeda motor tersebut. Entah ini benar atau tidak, tapi itulah gosip yang didengar oleh Agung dari warga. Dan saat itu juga Agung yakin sepertinya karena adiknya ini meninggal dengan cara yang salah, karena itulah dia belum ikhlas meninggalkan barang yang dia sukai di dunia ini. Makanya dia masih rajin datang ke tempat bara yang memang dia suka. Dan itu kan belum genap selama 42 hari kepergian adik Komang. Dan saat itu akhirnya Agung dengan keluarga besarnya pun bertanya ke tempat orang pintar. Dan juga meminta untuk rohnya adik Komang datang dan memasuki siapapun itu yang dia kehendaki. Nah, di sini menurut Agung ya, terserah kalian percaya atau tidak, tapi memang inilah yang dilihat dan juga didengar langsung oleh Agung. Saat itu orang tuanya Agung membawakan semua makanan kesukaan adiknya, membawakan mainan kesukaan adiknya dan juga barang-barang kesukaan adiknya. Orang tuanya belum apa-apa sudah menangis, termasuk dengan Agung. Ketika si orang pintar menghidupkan dupa, engken keadaan unduke, Agung tuh kayak merasa ya sepertinya adik Komang sedang duduk di depannya. Yang padahal di depan tuh tidak ada siapapun Dia mulai merinding dan seolah-olah kayak dek 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 dek. Nalurinya yakin arwahnya adik Komang sudah ada di sana, hanya menunggu waktu yang tepat untuk memasuki siapapun itu, anggota keluarganya atau mungkin orang pintar. Wih, ternyata bukan cuma Agung yang merasakan ibunya, bapaknya, pamannya, terutama mbok geknya yang paling dekat dengan si adik Komang juga merasakan hal yang sama. Mereka diam-diam menangis. Dan kok gini gitu loh. Setelah beberapa saat berlalu, orang pintar setelah menghidupkan dupa dan juga mengaturkan banten, tiba-tiba seorang pintar ini kayak kejang, seperti kejang yang pernah dialami oleh si adik Komang. Di sana si orang pintar terduduk tapi kejang gitu loh. Mulutnya ini kayak terbuka, ternganga, matanya melotot dan kayak semua urat-urat yang ada di lehernya langsung keluar persis seperti apa yang pernah dialami oleh adik Komang. Dan ketika itu bapaknya si Agung bertanya, Sireniki, sambil kejang, mata melotot dan mulut menganga, si orang pintar menangis garung-garung dan bilang, Bapak, ini adik. Bapak, ibu, moge, beligung, ini adik. Suara dan juga tingkah manja yang dikeluarkan oleh si orang pintar benar-benar plak ketuplak adalah adik Komang. Adik Komang yang sudah meninggal 42 hari yang lalu. Di sana satu keluarga, paman, bibi, ponakan dan juga Agung menangis bertanya, Dek, ini beli dek, kengken adik. Di sana rohnya si adik Komang bilang, ini tuh belum waktunya ini belum waktunya dia meninggalkan dunia ini. Tapi kenapa dia tuh kayak rohnya dipaksa keluar dari badannya dan juga dikurung. Kemudian karena sudah lewat dari 3 hari, rohnya tidak bisa kembali. Dan itulah yang membuat adik Komang langsung dinyatakan meninggal dunia, karena besoknya kan langsung dikubur. Dan ternyata kalau waktu itu adik Komang tidak langsung dikubur besok paginya, mungkin saja di hari kedua ataupun hari ketiga, kalau rohnya ini bisa terlepas dari genggaman ataupun kurungan orang yang mencabut rohnya ini, mungkin saja adik Komang masih hidup. Boom! Kok gini?
Di sana orang tuanya menangis menyesal meminta maaf. Mereka tidak tahu semeton. Ibunya Agung sampai pingsan semeton mendengar penjelasan dari adik Komang. Dia benar-benar menyesal. Dan orang tuanya Agung mengira kayak jangan-jangan mereka yang tanpa sengaja sudah membunuh anaknya. Nah, saat itu adik Komang juga bilang, dia itu ditumbalkan oleh seseorang untuk menambah kekayaan mereka. Dan adik Komang bilang, Bligung ingat gak waktu di mobil? Dan tiba-tiba ingatan itu kembali ke polonya si Agung. Saat Agung ini antara sadar dan pingsan, Agung kan seperti melihat dan mendengar ada ibu-ibu yang memberikan air putih kepada adik Komang. Ternyata ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang memberikan mobil mereka untuk menolong Agung dan juga adiknya adalah pemilik bengkel sepeda motor yang memang beberapa saat yang lalu didatangi oleh Agung dan adik Komang. Entah sengaja atau tidak. Menurut adik Komang, ibu itulah dan juga suaminya yang sudah menargetkan adik Komang karena tahu kalau adik Komang ini melek. Boom. Kok gini? Adik Komang tidak pernah menyebutkan secara nyata kalau yang sudah menumbalkan dia itu adalah pengusaha bengkel sepeda motor si ibu dan bapak ini. Cuma dengan ciri-ciri yang sudah diberikan oleh si adik Komang, Agung tahu sepertinya adik Komang ini membahas dan juga bilang oknum yang sudah memberikan dia sesuatu untuk ditumbalkan adalah yang punya bengkel. Nah, keluarga besarnya Agung bertanya-tanya, siapa mereka? Kenapa mereka sejahat itu kepada keponakan kami? Orang tuanya Agung menangis dan bertanya, siapa nak? Siapa yang melakukan ini? Bapaknya Agung sampai bilang kepada bapak akan membawa orang itu ke rumahnya agar dia bisa langsung meninggal di tempat. Bilang sama bapak. Nah, mungkin karena itu sebetulnya adik Komang tidak membicarakan secara gamblang, secara nyata nama dan juga lokasi tempat dia diberikan sesuatu sehingga rohnya itu kejumput atau keambil. Karena mungkin ya adik Komang tidak mau nanti terjadi sesuatu kepada bapaknya. Setelah menjelaskan semuanya, adik Komang bilang, ibu, bapak, adik sudah tidak ada, tolong ikhlaskan. Berikan adik Banten kene. Karena dari sinilah adik akan menuntut keadilan sendiri. Setelah itu semeton, adik Komang pun kembali ke alamnya. Dan si orang pintar pun tersadar. Di sana Agung tuh menyimpan rahasia ini sendiri. Dia sadar sepertinya memang ibu dan bapak pemilik bengkel itulah yang sudah menargetkan adiknya. Dan dia tuh kayak benar-benar marah semeton. Tapi kalau sekarang dia itu menuntut balas dengan cara yang nyata, dia takut nanti di penjara dan dia tidak mau orang tuanya kehilangan satu anak lagi. Nah, setelah itu sebetulnya kan kayak diadakan sebuah acara di rumahnya untuk membersihkan kembali pekarangan perumahan orang tuanya menurut permintaan dari adik Komang ketika mempluasang. Dan ketika itu Agung baru sadar ketika di rumah sakit, ketika di kuburan, dan juga ketika Mecaru kemarin ya 42 hari itu, ibu dan juga bapak yang punya bengkel datang ke rumah mereka mejenuhan memberikan rasa bela sungkawa. Dan orang tuanya Agung juga sangat berterima kasih kepada ibu dan bapak pemilik bengkel ini yang sudah menolong anak-anak mereka yang mereka mau meminjamkan mobilnya agar bisa membawa Agung dan juga adiknya pergi ke rumah sakit. Boom. Kok gini semeton? Nah, singkat cerita semeton, sampai detik ini Agung dengan bogeknya masih belum bisa move on, belum bisa membalas dan juga melupakan dendam mereka kepada si yang punya bengkel. Menurut Agung, yang punya bengkel ini sekarang sudah menjadi orang kaya raya, bahkan bengkelnya sekarang sudah lantai 2. Di sini Agung tuh kayak bertanya-tanya, kenapa? Kok ada manusia setega itu? Kalau memang mereka ingin mencari tumbal, kenapa tidak menumbalkan anak, istri, atau orang terdekat saja? Kenapa kok malah orang lain semeton? Dan menurut rumor yang didengar oleh si Agung ya, sekarang si lelaki dari yang punya bengkel ini sudah mulai sakit-sakitan dan anaknya juga ada yang jatuh sakit. Setiap hari Agung terus nunasicil. Semoga ide Sayang Widiwasa memberikan keadilan dan juga semoga adik Komang di kedituan
sudah mendapatkan tempat terbaik. Sebelumnya sukses untuk Beligung karena sudah mau menceritakan kisahnya yang luar biasa. Dan semoga adik Komang mendapatkan surga di sana. Dan untuk semua tontonku, jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir di cerita saya ini. Dadah.